Halo semua, jumpa lagi dengan saya Florence dan hari ini saya akan membicarakan secara singkat mengenai pasca operatif. Ini merupakan video ketiga dari perioperatif medicine. Kita mulai. Untuk periode setelah operasi dan pasca anestesi ini merupakan periode yang sangat kritis. Ini dimana periode ini segera dimulai setelah pembedahan dan anestesi diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesi. Berdasarkan masalah yang dijumpai, maka pasien pasca bedah ini dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, pasien yang memiliki risiko tinggi gagal nafas dan goncangan kardiovaskular pasca anestesi. Pasien yang termasuk dalam kelompok ini akan dirawat di unit terapi intensif pasca bedah tanpa menunggu pemulihan di ruang pulih. Untuk kelompok yang kedua, sebagian besar pasien pasca bedah termasuk dalam kelompok ini. Tujuan perawatan pasca bedah adalah menjamin agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Untuk kelompok ketiga, pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan. Pasien pada kelompok ini bukan hanya fungsi respirasinya yang adekuat, tapi harus bebas dari rasa kantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot, sehingga pasien bisa kembali pulang. Pemindahan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan, kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati karena pasien belum sadar baik dari pengaruh anestesi, sehingga posisi kepala harus diatur dengan baik agar jalan nafas tetap adekuat. Kemudian gerakan pada saat memindahkan pasien juga harus dilakukan dengan baik karena dapat menyebabkan rasa nyeri pasca bedah. Pada pasien yang sirkulasinya belum stabil dapat terjadi shock atau hipotensi. Pasien pasca blok spinal posisi dibuat sedemikian rupa agar aliran darah dari tungkai ke proksimal lancar. Yakinkan bahwa infus, NGT, dan kateter tetap berfungsi dengan baik. Mendorong kereta juga harus dengan hati-hati, jangan tergesa-gesa karena dapat menyebabkan nyeri, perubahan posisi kepala, muntah, atau regurgitasi. Setelah pasien di ruang pemulihan, ada serah terima pasien di ruang pemulihan tersebut. Jadi di situ ada mengenai masalah-masalah tata laksana anestesi, penyulit selama anestesi, pengobatan, dan juga reaksi alergi. Tindakan bedah yang dilakukan, penyulit saat bedah, termasuk jumlah perdarahannya. Jenis anestesi yang diberikan, masalah-masalah yang terjadi pada saat operasi, jumlah cairan yang diberikan, diuresis, gambaran sirkulasi, dan respirasi. Posisi pasien di tempat tidur bagaimana, dan penanganan khusus yang diperlukan di ruang terapi intensif sesuai dengan instruksi dokter. Berikut merupakan fase pemulihan. Jadi di sini ada 3 fase yang dimulai dengan fase pertama yaitu early. Ini fase dari dihentikannya obat anestesi, kembalinya refleks hingga dimulainya aktivitas motorik. Pada fase ini pasien berada di pos anestesi care unit. Jadi Aldred score ini biasa digunakan untuk menilai kemampuan pasien agar dapat dikategorikan ke area pemulihan fase 2. Kita lanjut ke fase 2 yaitu intermediate. Pada fase ini, pasien sudah dapat memulai ambulasi, minum cairan, dan bersiap untuk dipulangkan. Post anesthesia discharge scoring system biasa digunakan untuk pasien pada fase kedua. Kemudian ada fase ketiga atau late, ini dimulai pada saat pasien dipulangkan ke rumah dan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai dan pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Berikut merupakan Aldred score. Jadi yang kita nilai di sini itu aktivitas motorik, respirasi, sirkulasi, kesadaran, dan saturasi oksigen. Jadi untuk aktivitas motorik ini, jika seluruh ekstremitas dapat digerakkan, kita beri 2. Jika 2 ekstremitas dapat digerakkan, kita beri 1, dan tidak dapat bergerak sama sekali, kita berikan 0. Untuk respirasi, dapat bernafas dan batuk, kita berikan 2. Bernafas dangkal namun bertukar udara adekuat, kita berikan 1. Apneo atau obstruksi, kita berikan 0. Untuk sirkulasinya, jika tekanan darah menyimpang kurang dari 20 mm air ekstra dari tekanan darah pre-anestesi, kita berikan 2. Jika menyimpan 20-50, kita berikan 1, dan 0 jika tekanan darah menyimpang lebih dari 50. Untuk kesadarannya, kita nilai jika pasien sadar, siaga, dan orientasi, kita berikan 2. 1 jika pasien bangun namun cepat kembali tertidur, dan jika pasien tidak respons sama sekali, kita berikan 0.
Untuk saturasi oksigen, jika lebih dari 90% dengan oksigen ruangan kita berikan 2, 1 jika lebih dari 90% dengan oksigen tambahan, dan 0 jika kurang dari 90% dengan oksigen tambahan. Jadi alert stall ini dilakukan pada saat masuk dan selanjutnya dilakukan setiap saat dan dicatat setiap 5 menit sampai tercapai nilai total 10. Untuk dapat dikeluarkan dari ruang pemulihan diperlukan nilai lebih dari atau sama dengan 9. Kemudian di sini juga ada modify post anesthesia discharge scoring system. Jadi kita menilai tanda vital, pergerakan, mual muntah, nyeri, dan perdarahan. Post anesthesia discharge scoring system ini digunakan untuk pasien ODC atau one day care. Nilai totalnya juga 10, dan bila nilainya lebih dari atau sama dengan 9, pasien bisa dinyatakan pulang. Dan pasien pulang dengan diantar orang dewasa yang dapat mengawasi selama 24 jam. Berikut recovery room. Jadi recovery room ini adalah ruangan khusus pasca bedah yang berada di kompleks kamar operasi yang dilengkapi dengan tempat tidur khusus, alat pantau, obat atau alat resusitasi, tenaga terampil di bidang resusitasi dan gawat darurat, serta disupervisi oleh dokter spesialis anestesiologi dan spesialis bedah. Dan untuk pasien yang tidak perlu dirawat di ruang pemulihan, itu pasien dengan analgesi lokal yang kondisinya normal, pasien dengan risiko tinggi tertular infeksi, sedangkan di ruang pemulihan ini tidak ada ruang isolasi. Dan kemudian pasien yang memerlukan terapi intensif, pasien tersebut bisa langsung dirawat di ICU. Jadi apa sih tujuan perawatan di recovery room ini? Jadi tujuannya untuk memantau secara kontinu dan mengobati secara cepat dan tepat masalah respirasi dan sirkulasi. Kemudian untuk mengatasi atau mengobati masalah nyeri pasca bedah, untuk mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi, dan untuk memantau perdarahan luka operasi. Hal apa saja yang perlu dipantau di recovery room ini? Jadi yang pertama itu ada kesadaran. Beberapa masalah yang dihadapi yaitu memanjangkan waktu pemulihan kesadaran dan juga gaduh atau gelisah pasca bedah. Jadi gaduh gelisah ini disebabkan karena nyeri yang hebat, hipoksia, stres berlebihan para bedah, dan lain-lain. Yang kedua yang harus dipantau yaitu respirasi. Kita perlu memeriksa apakah ada sumbatan jalan pada supralaring, lidah jatuh ke hipofaring, bekuan darah, dan isi lambung akibat muntah. Kemudian pada laring, benda asing, spasma edema, dan infralaring, tracheomalacia, aspirasi benda asing. Kemudian ketiga ada sirkulasi. Parameter hemodinamik yang perlu diperhatikan itu tekanan darah dan juga denyut jantung. Jadi tekanan darah bisa terjadi hipertensi pasca bedah, dan ini disebabkan oleh hipertensi yang diderita prabedah, hipoksia, kelebihan cairan. Dan juga ada hipotensi pasca bedah disebabkan oleh perdarahan, defisit cairan, dan depresi otot jantung. Kemudian kita periksa denyut jantung pasien apakah normal atau tidak. Bisa jadi ada tahikardia, bradikardia, dan disaritmia. Yang keempat itu fungsi ginjal dan saluran kencing. Jadi kita perlu memperhatikan produksi urinnya, khususnya untuk pasien dengan gangguan ginjal akut pasca bedah. Normal urin misalnya lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Yang kelima, kita memantau fungsi saluran cerna. Perhatikan kemungkinan terjadinya regurgitasi atau muntah, dan kita harus melakukan pencegahan untuk hal tersebut. Keenam, ada aktivitas motorik. Jadi untuk pemulihan aktivitas motorik pada penggunaan obat pelumpuhan otot berhubungan erat dengan fungsi respirasi. Bila ada efek, pasien mengalami hipoventilasi dan aktivitas motorik yang lain juga belum kembali normal. Yang ketujuh ada suhu tubuh. Jadi bisa hipotermia, bisa hipertermia. Hipotermia pasca bedah disebabkan oleh septikemia dan penggunaan obat-obatan, contohnya atropin dan halotan. Dan hipotermia pasca bedah disebabkan oleh suhu kamar operasi yang dingin, penggunaan disinfektan, cairan infus, dan transfusi darah. Posisi pasien juga harus kita pantau untuk menjaga sumbatan jalan nafas, tertindihnya satu bagian anggota tubuh, terjadinya dislokasi sendi-sendi anggota gerak, hipotensi, dan gangguan kelancaran aliran infus. Yang terakhir ada masalah nyeri.
Trauma akibat luka operasi akan menimbulkan rasa nyeri. Untuk itu kita sediakan analgetik jika pasien mengeluh nyeri atau menunjukkan tanda-tanda adanya nyeri. Berikut pedoman pemulangan pasien setelah one day care, yaitu tanda vital sudah harus stabil dalam waktu 1 jam. Pasien dapat mengorientasikan dirinya, tempat dan waktu, bisa minum air, berpakaian, dan berjalan tanpa bantuan. Pasien tidak mengalami mual dan muntah, nyeri yang berlebihan, perdarahan, dan luka terbuka, juga disfungsi kardiovaskular dan pulmoner. Berikut instruksi tertulis dan lisan harus diberikan juga mengenai periode pasca operasi ini sebelum pasien keluar dari rumah sakit. Jadi pasien diberikan nomor darurat rumah sakit. Jika sesuatu terjadi, maka boleh menghubungi nomor darurat tersebut. Kemudian pasien didampingi oleh orang dewasa yang bertanggung jawab paling tidak 24 jam pasca operasi. Pasien dilarang mengonsumsi alkohol dan obat-obat yang bukan dari dokter selama 24 jam pasca operasi. Pasien diharapkan tidak membuat keputusan penting dan pasien tidak mengendarai kendaraan atau mengoperasikan benda yang berbahaya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.